Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Tabaraka wa taala berikan kepada kita semuanya, yaitu berupa nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kita bisa menghadiri majelis ilmu di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini. Kita berharap kepada Allah Tabaraka wa taala, semoga Dia berkenan memberikan kepada kita semuanya nikmat ilmu, yang mana dengan kenikmatan tersebut akan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga bisa menambah bekal kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan umat beliau yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Para santri yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab, yaitu tentang Ahadisul Akhlaq, yang mana kitab ini ditulis oleh Profesor Dr. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin hafizahumullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga mereka berdua. Akan tapi seperti biasa, sebelum kita memasuki pembahasan, kita murojaah sebentar. Kita memurojaah sebentar. Insyaallah. Jazakallahu khairan. Kita memurojaah sebentar mengenai materi yang telah kita pelajari di minggu lalu. Pertanyaan pertama, ikhwan sekalian. Anak kasih Al-Quran dulu. Kemarin disebutkan bahwasanya ada 3 hal besar yang dialami oleh ibu, tapi tidak dialami oleh ayah. Siapa yang bisa menyebutkan? Ya, antum. Hamil beserta beban beratnya. Kemudian yang kedua, apa? Iya, melahirkan seorang anak dengan rasa sakit yang luar biasa. Kemudian yang ketiga apa? Menyusui dan bersabar atas rasa sakit yang diderita. Masya Allah. Barakallahu fikum. Baik, barakallahu fikum. Kemudian pertanyaan selanjutnya, siapa yang bisa menyebutkan 2 cara supaya kita mudah untuk berbakti kepada kedua orang tua? Apa? Yang pertama, pelan. Mengingat masa-masa indah ketika bersama dengan orang tua kita. Terus mengamalkan nasihat-nasihat yang baik yang pernah diajarkan oleh orang tua. Barakallahu fikum. Insyaallah. Masih ada 2 ini, Ivan. Barakallahu fikum. Ivan.
Pertanyaan selanjutnya apa, Ivan? Dua aja cukup ya? Atau tambah lagi? Kalau tadi kan disebutkan bahwa mengingat masa-masa indah dan juga mengingat nasihat indah yang pernah diberikan oleh orang tua kita itu akan memudahkan kita untuk berbakti kepada orang tua. Nah, sebaliknya, seseorang itu akan mudah durhaka kepada orang tua jika apa? Ulang. Ya, jika dia lupa dengan masa-masa indahnya yang diajarkan oleh orang tua, maka ini akan memudahkan dia untuk durhaka kepada orang tua. Naudzubillah. Ini bukunya bisa untuk umi antum ini ya, kepada ukhti muslimah. Pertanyaan terakhir ini ya. Pertanyaan terakhir apa ini? Murojaah yang lama coba. Pertanyaan terakhir, Ikhwan. Lebih utama mana ketika seseorang dia memiliki orang tua kemudian berbakti kepada kedua orang tua, atau di sisi lain dia lebih memilih jihad tanpa izin orang tua? Lebih utama mana? Angkat tangan. Antum, ya, yang pakai jaket biru. Lebih utama mana? Berbakti sama orang tua atau jihad tanpa izin? Berbakti kepada kedua orang tua. Barakallahu fikum. Fadhal Syekh. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Dapat buku apa judulnya? Tentang tauhid, benteng tauhid. Semoga tauhid antum semakin kuat ya. Tabi'un sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai birrul walidain. Sebelum kita memasuki pembahasan ini, kita harus ingat dengan hadis yang di minggu lalu atau bahkan 2 minggu yang lalu pernah kita bahas, yaitu hadis yang mengenai penyebutan ibumu, terus siapa lagi? Ayahmu, kemudian yang keempat siapa? Kemudian yang terakhir adalah kerabat dekat. Ya. Jadi itu antum harus ingat tentang hadis tersebut. Antum harus ingat mengenai hadis tersebut, yaitu tentang ibumu, ayahmu dan kerabat dekatmu. Jadi hadis itu ya Ikhwan, antum harus ingat mengenai hadis tersebut. Nah, di sini penulis masih mengaitkan tentang hadis yang tadi ana sebutkan itu. Beliau hafizahullah ta'ala mengatakan, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, summal aqrab fal aqrab. Artinya apa? Kemudian kerabat dekatmu yang paling dekat. Atau sebelum itu anak ulang dulu hadisnya. Bahwasanya pernah ada seorang laki-laki, dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu laki-laki ini bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak untuk mendapatkan baktiku?" Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa ikhwan sekalian? Ummuka, ibumu. Sampai berapa kali? 3 kali.
Kemudian laki-laki ini bertanya lagi, kemudian siapa lagi wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, ayahmu. Nah, setelah menjawab ayahmu, summa abaka, beliau SAW menjawab, summal akrab fal akrab. Lalu kerabat dekatmu yang paling dekat. Nah, kerabat dekat ini maksudnya siapa? Inilah yang akan kita bahas pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Jadi yang pertama itu ibu, yang kedua ayah, yang ketiga kerabat dekat. Nah, kerabat dekat ini maksudnya siapa? Ini yang akan kita bahas pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Sabda Rasulullah SAW yang menyebutkan summal akrab fal akrab fihi tanbih ala mura'ati haqqil qarabati. Di dalam hadis tersebut terdapat peringatan, terdapat kewajiban bagi kita untuk memperhatikan hubungan baik dengan kerabat. Al-adna fal adna wal akrab fal akrab, yaitu kerabat yang dekat bahkan paling dekat, kata Rasulullah SAW. Nah, siapa itu? Wa idza kanatil ummu ahaqqa bil birri minal ab fa fi janibil aqarib aidan. Jika dalam hadis disebutkan bahwa berbakti kepada ibu itu sangat ditekankan daripada kepada ayah, meskipun kita diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua, tapi sangat ditekankan untuk berbakti kepada ibu. Maka kerabat yang ditekankan untuk kita berikan bakti kita kepada mereka, yaitu kerabat dari jalur ibu. Ya. Maksudnya kerabat dari mana? Jalur ibu. Berarti urutannya berbakti kepada ibu. Kedua, berbakti kepada ayah. Ketiga, berbakti kepada kerabat dari jalur ibu. Maksudnya apa, Ustaz? Maksudnya kita diperintahkan berbakti yang urutan keempat itu kepada bibi kita atau kepada bude kita, yang mana mereka ini dari jalur ibu. Ya. Antum kan punya bude, punya bulik dari jalur ayah dan jalur ibu, ya kan? Nah, di antara dua kerabat itu yang paling utama adalah kerabat jalur ibu. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, ikhwan sekalian, berbakti kepada bibi kita itu juga sangat ditekankan dalam agama Islam. Bibi, ya. Bibi ya berarti kalau bahasa Jawa apa sih? Bulik, ya. Ada bulik, ada bude, ada paklik, ada pakde. Itu cuma di Indonesia. Kalau di Arab Saudi pakainya apa? Pakainya nasab, ya, pakai jalur itu kayak tadi disebutkan. Jadi kalau di Arab Saudi itu nggak ada yang namanya pakde bude. Kalau ada misalnya ibu kita memiliki saudara perempuan, baik itu kakak ataupun adik, maka kita manggilnya kholah. Apa? Kholah. Tapi kalau ayah kita, beliau memiliki kakak atau adik perempuan, kita manggilnya siapa? Ammah. Bedanya di situ. Kalau dari jalur ibu manggilnya siapa? Kholah. Ya kholati, wahai bibiku. Tapi kalau bibinya dari jalur ayah, manggilnya siapa? Ammah, ya, ammah. Bibi dari jalur ayah. Nah, kalau di kita kan ada pakde, ada bude, ada pulik, ada paklik. Bedanya di situ. Nah, dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah bersabda, yaqulun Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda,
al-khalatu bimanzilatil Masya Allah. Al-khalatu bimanzilatil Bibi dari jalur ibu itu kedudukannya seperti halnya ibu. Jadi bisa kita katakan bibi itu adalah ibu kedua kita dalam tanda kutip. Bibi adalah ibu kedua kita dalam tanda kutip. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala mengatakan falaha ahakiyatun khassah. Bibi itu memiliki hak yang khusus, memiliki kekhususan tersendiri. Jadi antum jangan macam-macam sama bibi antum. Apalagi yang jalurnya dari ibu, ya. Itu kedudukannya tinggi, ikhwan. Bahkan nomor 4 masuk dalam perintahnya Nabi Muhammad SAW untuk dibakti dengan baik. Kemudian penulis mengatakan wa min ajibi hadzal amri, dan di antara hal yang ajib, di antara hal yang luar biasa, annal khalata tajidu fi nafsiha minal ihtimami wal mutaba'ati was su'ali an abna'i ukhtiha syai'an kabiran. Seringkali kita jumpai bibi kita, bulik kita, bude kita yang jalurnya dari ibu itu, mereka sangat perhatian dengan kita, sangat perhatian dengan kita. Bahkan sampai tanya, gimana sekolahnya si fulan, lancar enggak? Gimana keadaannya si fulan? Bahkan di sini sampai disebutkan wasu'alangan abna'i ukhtiha syai'an. Jadi bibi itu sangat perhatian kepada keponakannya. Dan mungkin ada di antara antum, bahkan sebagian besar di antara antum yang merasakan seperti itu. Bibi antum, bude antum, atau bulik antum itu merasa antum ini kok sayang sekali sama mereka. Merasakan seperti itu enggak, ikhwan? Ada yang iya, ada yang enggak. Barakallahu fikum. Wa idza kanat qaribatul miskin minha tabaduluha at-ta'awuna 'ala at-tarbiyati wal islah. Jika seandainya seorang bibi dia menjumpai keponakannya atau menjumpai saudara perempuannya itu dalam keadaan miskin, tabaduluha at-ta'awuna 'ala at-tarbiyati wal islah. Niscaya si bibi itu akan siap untuk ikut membantu keponakannya melanjutkan belajar, membantu sekolah, biaya sekolah, wal islah, atau memperbaiki ekonominya. Wa tuhissu annahum abna'uha, dan seorang bibi itu akan merasa bahwasanya keponakan dia seperti abna'uha, anak-anaknya dia. Jadi keponakan itu sudah dianggap seperti anak sendiri oleh seorang bibi. Walihada yaqulu sallallahu alaihi wasallam al-khalatu ummun. Oleh karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan dinyatakan sahih oleh Syekhul Albani, bahwasanya beliau bersabda al-khalatu ummun. Bibi itu seperti halnya ibu. Ini menunjukkan betapa besarnya kedudukan seorang bibi dari jalur ibu. Falaha ahaqiyatun bil birri wassillati wal ihsani khassah. Oleh karena itu mereka, yaitu bibi dari jalur ibu, memiliki kekhususan tersendiri. Oleh karenanya kita harus berbakti kepada mereka. Ya. Ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, hadis tadi menunjukkan bahwasanya bibi, ya,
atau bude maupun bulik dari jalur ibu itu memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam. Bahkan sampai dikatakan dalam hadis bahwasanya mereka itu kedudukannya seperti seorang ibu. Kemudian beliau membawakan hadis lain. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ata rajulun nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam faqala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya pernah suatu hari ada seseorang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian laki-laki ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma ta'muruni, wahai Muhammad, engkau memerintahkan apa kepadaku? Apa yang harus aku lakukan wahai Muhammad?" Dia minta apa? Dia bertanya tentang perintah yang dibebankan kepada dirinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Birra ummaka." Berbaktilah engkau kepada ibumu. Suma'ada, lalu laki-laki ini mengulang pertanyaannya kembali, faqala birra ummaka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab lagi, berbaktilah engkau kepada ibumu. Suma'ada, laki-laki ini bertanya lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala birra ummaka. Berbaktilah engkau kepada ibumu. Hadisnya sama, cuma apa? Redaksinya berbeda. Summa ada rabi'ata faqala birra abaka. Kemudian laki-laki ini mengulang pertanyaannya kembali sampai 4 kali dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab birra abaka. Berbaktilah engkau kepada ayahmu. Nah, di hadis ini tidak disebutkan tentang kerabat, ya, tidak disebutkan tentang kerabat. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad. Ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hadza nadhiru hadithi Bahz bin Hakim an abihi an jaddihi alladhi fihi dzikru birril ummi salasa marratin. Hadis tadi yang baru kita baca ikhwan sekalian, ini sama dengan hadis yang telah berlalu, yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan kita memerintahkan seseorang untuk berbakti kepada ibunya sebanyak 3 kali, lalu kepada ayahnya yang keempat kali. Fihi dzikru birril ummi salasa marrat. Di dalamnya memiliki atau disebutkan supaya kita ini berbakti kepada ibu sebanyak 3 kali. Summa zakara fil marratir rabi'ah birrul ab. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di jawaban keempatnya yaitu untuk berbakti kepada sang ayah. Wa huma yadullani ala annal abba muqaddamun ala ghairihi fil birri wa husnis suhbah. Kedua hadis tersebut menunjukkan kepada kita bahwasanya ayah itu muqaddamun ala ghairihi fil birri wa husnis suhbah. Lebih utama untuk mendapatkan bakti dari kita daripada orang yang lain. Jadi meskipun bibi kita itu mendapatkan manzilah yang cukup tinggi, kedudukannya itu hampir mirip seperti seorang ibu, tapi bukan berarti kemudian kedudukan ayah itu ambles, ya. Tetap ayah yang nomor 2. Yang pertama adalah ibu, kemudian yang ketiga adalah bibi. Wa anna manzilatahu fil birri tali manzilatal walidah. Nah, ini disebutkan bakti kepada seorang ayah itu harus kita lakukan dan kedudukannya itu di bawah persis ibu. Kalau yang ketiga adalah bibi kita. Jadi anak ulang ikhwan sekalian,
Kalau kita lihat dari hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, manusia yang paling berhak untuk mendapatkan bakti kita, yang pertama siapa? Ibu. Yang kedua, ibu. Yang ketiga, ibu. Yang keempat, ayah. Yang kelima, bibi atau kerabat. Dari jalur mana? Dari jalur ibu. Yang berikutnya, keenam berarti kerabat dari jalur ayah. Nah, setelah itu baru yang lain. Ini berdasarkan hadis yang kita bahas. Baik. Ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jangan pernah menyepelekan yang namanya berbakti kepada orang tua, terutama kepada ibu kita. Jangan pernah kita meremehkan amalan yang sangat agung ini, yaitu berbakti kepada orang tua, terutama ibu kita. Selain pahalanya itu sangat besar, orang yang berbakti kepada orang tua, terutama kepada ibunya, pahala tersebut akan, atau amalan tersebut akan memudahkan dia untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan pernah ada seseorang, dia itu telah membunuh seorang wanita. Lalu dia curhat kepada salah seorang sahabat Nabi SAW untuk mencari cara supaya taubatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu sahabat Nabi ini mengarahkan untuk berbakti kepada ibunya. Tapi ternyata ibunya sudah meninggal. Bagaimana kisahnya? Kita simak. An Atha bin Yasar, dari Atha bin Yasar. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhoi keduanya. Annahu atahu rajulun faqala. Suatu hari pernah ada seorang laki-laki datang menemui Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Lalu dia curhat, ya. Laki-laki ini apa? Curhat kepada Abdullah bin Abbas. Inni khatabtu imra'atan fa abat an tankihani. Wahai Ibnu Abbas, aku ini dulu pernah melamar seorang wanita. Fa abat an tankihani. Tapi wanita ini nolak. Ya. Jadi wanita ini nggak mau nikah sama si laki-laki tersebut. Nah, lebih sakitnya ikhwan, wa khotobaha ghairi. Lalu datang seorang laki-laki selain dari diriku. Fa'ahabbat an tankihahu. Dan laki-laki ini melamar perempuan yang aku sukai, wahai Ibnu Abbas. Ternyata dia menerima lamaran laki-laki tersebut di depan matanya. Antum gimana ikhwan kalau ada seperti itu? Nangis enggak? Apa golet maning? Nyari lagi ya. Perbandingannya kan 1:50. Nah, maka laki-laki ini ya wajar dia cemburu. Ya. Faghirtu 'alaiha faqataltuha. Masyaallah. Aku pun cemburu kepada wanita tersebut. Aku cemburu dengan keputusan yang dilakukan oleh wanita tersebut. Faqataltuha. Dan aku pun membunuh dia. Karena apa? Cemburu. Akhirnya wanita itu dibunuh oleh laki-laki yang ditolak ini. Nah, dia pun bertanya kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Fahalli min taubah? Wahai Abdullah bin Abbas, apakah aku masih memiliki kesempatan untuk bertaubat kepada Allah? Apakah pintu taubat masih terbuka untukku, wahai Ibnu Abbas? Ya, jadi nyadar dia. Ketika itu, ketika membunuh, ketika cemburu, nggak sadar. Ya, memang seperti itu pada umumnya.
kita sering dengar kasus pembunuhan, perempuan dibunuh, ya, tukaran hanya dalam tanda kutip karena masalah percintaan. Yang satunya nggak mau, satunya mau, dikejar, nggak mau, akhirnya udah buntu otaknya, bunuh. Ya, naudzubillah min dzalik. Padahal membunuh ini dosanya sangat besar sekali, ya, sangat besar. Bahkan diancam masuk neraka jahanam. Dalam surat An-Nisa ayat berapa? 93. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, muta'ammidan, dengan sengaja, fajazaohu jahannam khalidan fiha, maka balasan bagi orang yang membunuh ini adalah neraka jahanam khalidan fiha. Dia berada di neraka jahanam tersebut dengan waktu yang sangat lama. Wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Dan Allah Subhanahu wa taala murka kepada orang tersebut. Jadi jangan diremehkan. Kalau misalnya ada darah seorang muslim yang tumpah atau alias mati, dibunuh, dibom, itu dosanya besar sekali. Allah murka kepada dia, si pembunuh tersebut. Wala'anahu, dan Allah Subhanahu wa taala melaknat dia. Wa a'adda lahu 'adzaban 'aziman. Dan Allah sediakan azab yang begitu sangat besar bagi si pembunuh tersebut. Jadi jangan ngira para pelaku bom bunuh diri itu setelah mati dapat bidadari, enggak. Ya. Pembunuh diri tahu-tahu ke kantor polisi meledakkan dirinya. Bayangannya apa? Bidadari, padahal azab. Naudzubillah. Nah, laki-laki ini sadar, saya sudah membunuh seorang wanita yang menolak diriku, wahai Ibnu Abbas. Apakah masih ada taubat? Maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia mengatakan, ummuka hayyatun, ya. Apakah ibumu masih hidup? Ini Ibnu Abbas bertanya kepada laki-laki tersebut. Maka laki-laki itu menjawab, qala la, tidak wahai Ibnu Abbas, ibuku sudah mati, sudah meninggal. Maka setelah mendengar jawaban si laki-laki tersebut, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pun menyarankan dengan mengatakan, tub ilallahi azza wa jalla wa taqarrab ilaihi mastata'ta. Jika demikian keadaannya, maka sudah bertaubatlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubatlah, kembalilah, minta ampunlah kepada Allah azza wa jalla, wa taqarrab ilaihi mastata'ta. Dan dekatkanlah dirimu kepada Allah semampu engkau. Jadi Ibnu Abbas menyarankan untuk apa? Bertaubat kepada Allah dan memperbanyak amal soleh supaya dia itu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu laki-laki itu pun pergi. Fadhahabtu fasa'altu ibn Abbasin. Kemudian aku, yaitu Atha bin Yasar ini, menemui Abdullah bin Abbas. Atha bin Yasar menemui Abdullah bin Abbas. Fasa'altu ibn Abbasin. Lalu aku bertanya kepada Ibnu Abbas, lima sa'altahu an hayati ummihi. Wahai Ibnu Abbas, kenapa kok tadi kamu menanyakan tentang keadaan ibunya? Sudah meninggal atau masih hidup? Itu emang kenapa wahai Ibnu Abbas? Kenapa kamu bertanya seperti itu kepada laki-laki tadi? Laki-laki yang sudah membunuh seorang wanita yang menolak dirinya, gak mau diajak nikah. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjawab, inni la a'lamu amalan aqraba ilallahi azza wa jalla min birril walidati. Sesungguhnya aku tidaklah mengetahui suatu amalan
yang lebih bisa mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan berbakti kepada ibu. Ya. Asar ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad dan dinyatakan sahih oleh Syekhul Albani. Ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dari asar ini bisa kita ambil pelajaran bahwasanya berbakti kepada ibu, berbakti kepada orang tua, terlebih lagi kepada seorang ibu, selain pahalanya itu besar, amalan tersebut juga bisa membantu kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka antum jangan sampai menyia-nyiakan kesempatan emas ketika waktu kunjungan ibu antum datang ke sini dengan waktu yang cukup lama, antum tidak ketemu sama orang tua antum, itu akan menambah rasa rindu antum. Ya. Apa sebaliknya? Ya. Semakin antum nggak ketemu sama orang tua antum, kemudian suatu hari antum ketemu dengan mereka, itu rasanya beda, ikhwan. Lebih menyenangkan, lebih nyaman, lebih, ya ada sesuatu yang beda. Berbeda ketika seorang santri aben minggu Bali. Aben minggu Bali. Ketemu orang tua, nanti waktu liburan pas ketemu ya rasanya beda. Rasanya biasa aja. Karena sering ketemu. Ya. Padahal di pondok aturannya udah ditetapkan. Ada waktu untuk misalnya pulang karena hal-hal yang mendesak. Atau memang pada waktunya itu boleh. Tapi kalau santri berminggu Bali. Ya nanti pas liburan rasanya ketemu orang tua ya biasa aja. Beda dengan santri yang Masya Allah sabar menahan rindu berjumpa dengan orang tua. Nanti pas liburan antum ketemu itu rasanya beda ya kawan. Antum bisa rasakan itu. Coba tanya teman antum yang jauh, yang dari Batam misalnya, dari Papua, ada nggak dari Papua? Dari Kalimantan, dari Sumatera, ya, dari Wangon, dari Wangon Bali baik kayaknya gue. Nah ikhwan itu kalau misalnya pas lagi kunjungan orang tua antum ketemu, itu manfaatkan waktu tersebut dengan sebaik mungkin. Atau ketika liburan nanti, tinggal berapa hari lagi atau berapa minggu lagi. Ya, nanti antum puas, habis itu liburan pulang, antum manfaatkan waktu antum bersama orang tua di rumah. Ingat dengan asar ini. Ingat dengan perkataan Abdullah bin Abbas ini. Bahwasanya kata beliau, "Innila a'lamu amalan aqraba ilallahi azza wa jalla min birril walidah." Tidaklah aku melihat, tidaklah aku tahu amalan yang lebih bisa mendekatkan seorang hamba kepada Allah melainkan dengan berbakti kepada ibu. Jadi jangan remehkan. Ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala mengatakan, hadzal asarul azimu fihi bayanu ahaqiyatil ummi bil birri wal ihsan. Asar yang agung ini, kata beliau hafizahullah ta'ala, fihi bayanu ahaqiyatil ummi bil birri wal ihsan, menjelaskan kepada kita bahwasanya kita diperintahkan atau bahwasanya seorang ibu itu memiliki hak yang utama untuk mendapatkan bakti kita dan perbuatan baik kita. Wa 'idhami hadzal amri wa ahamiyatihi wa jalalati qadri. Dan asar tersebut menunjukkan kepada kita bahwasanya betapa agung dan mulianya amalan berbakti kepada orang tua, terutama kepada ibu. Wa ma yatarattabu alaihi min takfiris sayyiati wa maghfiratiz dzunubi. Asar tersebut
juga menunjukkan bahwa berbakti kepada ibu itu bisa menggugurkan dosa-dosa. Ya. Ini kata beliau ya. Min takfiris sayyi'at. Bisa menggugurkan kesalahan-kesalahan. Maksudnya apa? Dosa-dosa. Berarti antum nih yang rajin berbakti kepada orang tua, insya Allah dosa-dosa antum itu berguguran. Tentunya dosa-dosa yang kecil ya. Wa maghfiratiz dzunub, dan mendatangkan ampunan. Ketika antum berbakti kepada orang tua antum, terlebih lagi kepada ibu antum, selain bisa menggugurkan dosa-dosa, kata beliau, juga bisa mendatangkan ampunan. Masya Allah. Wa naili ridha Rabbi tabaraka wa ta'ala. Dan selain itu juga bisa mendatangkan atau meraih ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ada 3 ya. Di antara keutamaannya tadi, di antara keutamaan asarnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang pertama apa tadi? Berbakti kepada orang tua, terutama kepada ibu, bisa menghapus dosa-dosa. Kemudian yang kedua apa? Mendatangkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, bisa memudahkan kita untuk meraih ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya ini di halaman selanjutnya beliau sedang mensyarah asar tersebut. Mungkin kita baca satu paragraf lagi. Fahada rajulun ata ibn Abbas radhiyallahu anhuma faqala. Laki-laki ini mendatangi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma kemudian mengatakan, "Inni khatabtu imra'atan fa abat an tankihani." Wahai Ibnu Abbas, sesungguhnya aku ini telah melamar seorang wanita, tapi wanita tersebut menolak diriku, wahai Ibnu Abbas. Dia tidak mau menikah denganku. Maksud dari perkataan ini, ailam taqbal bihi zaujan laha. Maksudnya adalah wanita tersebut tidak bersedia menjadikan laki-laki itu sebagai suaminya. Wa khatabaha ghairi fa ahabbat an tankihahu. Lalu datang seorang laki-laki yang lain dan dia melamar wanita tersebut, fa'ahabbat. Kemudian wanita tersebut menyukai laki-laki itu, antankihahu, bahwasanya laki-laki itu akan menikahi dia dan dia pun senang dengan apa yang dia lakukan. Maksudnya apa? Qabilat wa radiyat bihi zaujan laha. Wanita tersebut menerima laki-laki kedua yang apa itu namanya? Menkhitbah atau melamar wanita tersebut. Adapun syarat selanjutnya insya Allah akan kita baca atau kita simak di pertemuan yang akan datang. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya ikhwan sekalian. Jazakumullah khairan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.